Ini sesi terakhir sampai ke 3:30 nanti. Terakhir kita membahas tentang sistem kisi kristal dan kisi blafaisnya. Jadi membahas tentang tipe-tipe kisi dasar. Jadi tipe-tipe kisi dasarnya itu sebenarnya nggak banyak sebenarnya. Jadi kalau secara 2 dimensi itu ada 5 tipe. Kemudian yang 3 dimensinya ada 7 tipe. Tapi nanti si 7 tipenya itu ada ininya lagi. Ada variasinya gitu. Jadi yang 2 dimensi pun juga kadang masih ada yang menyebutnya sebagai 4 tipe, tapi ada juga yang langsung menyebutnya sebagai 5 tipe. Jadi ini tipe-tipe dasar yang 2 dimensi ini yang kalian lihat. Ada kisi miring, bujur sangkar, heksagon, segi panjang, sama segi panjang berpusat. Jadi ada yang menyebutnya sebagai 4 tipe, jadi cuma sampai segi panjang. Sedangkan segi panjang berpusat itu hanya variasi dari yang segi panjang gitu. Jadi tapi sekarang udah lebih banyak juga yang umum menyebutnya langsung aja disebut 5 deh gitu kisi. Jadi tipenya cuma hanya ada 5 yang 2 dimensi. Yang miring, bujur sangkar, heksagon, segi panjang, dan segi panjang berpusat. Bentuknya seperti yang ada di gambarnya itu. Kelihatan ya? Yang miring ya bentuknya berarti miring kayak jajar-kejar. Bujur sangkar ya bentuknya seperti persegi. Bujur sangkar. Kemudian yang heksagon ya bentuknya juga bentuk heksagon. Kemudian kisinya yang segi panjang bentuk segi panjang berpusat berarti ya di tengah-tengahnya dia ada titiknya lagi gitu. Jadi kalau segi panjang berpusat itu kayak kalau kalian punya kertas HPS, terus di tengah-tengahnya ada titik, nah itu berarti segi panjang berpusat. Jadi di tengahnya itu ada kisi lagi, itu disebut dengan segi panjang berpusat. Kita lihat ini sisi miringnya, bentuk kisi miring. Jadi besar A1-nya nggak sama dengan A2, jadi panjangnya nggak sama, sudutnya bagaimana itu dijelaskan. Ini semuanya bisa kalian cari referensinya baik dari buku ataupun langsung googling. Jadi kalau misalkan kalian googling kisi kristal 2 dimensi gitu, pasti bakal langsung keluar tuh macam-macamnya yang 5 tadi, kemudian gambarnya, keterangan sudutnya, panjang-panjang kisinya itu bisa langsung muncul. Yang bawah kisi segi panjang nomor 2, 3 ini yang bujur sangkarnya. Itu penjelasan lebih jauh tentang sudut dan segala macamnya itu di bahasan selanjutnya ya. Sekarang perkenalan bentuknya dulu aja. Ini ada kisi heksagon. Heksagon itu segi berapa heksagon? 6. 6 ya. Ya, heksa itu 6, jadi segi heksagon itu segi 6. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau heksagon di kristal itu atau di ya di kisi kristal 2 dimensi itu besar panjang ininya harus sama nih. Panjang apa namanya? Panjang sisinya. Kan kadang ada juga yang menggambarkan heksagon itu bentuk panjang sisinya tidak sama persis. Nah, kalau ini harus sama nih semuanya. Jadi sisinya semuanya sama. Kemudian yang di sini juga digambarnya cuma 4 ya. Yang segi panjang berpusatnya nggak digambarkan. Jadi yang di atas ini ada. Tapi intinya itu, kalian bisa cari sendiri detailnya di googling. Kemudian yang 3 dimensi. 3 dimensi itu pada dasarnya hanya ada 7 sistem kisi. Namanya triklinik, monoklinik, ortorondik, tetragonal, kubus, trigonal, sama heksagon. Tapi kemudian si 7 sistem kisi ini memiliki tipe yang atau variasi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan 14 kisi. Jadi total semuanya jadinya ada 14 nih. Tapi nggak berarti, ini kan semuanya dari 7 jadi 14 gitu ya.
Bukan karena dia jadi dua-dua, triklinik jadi dua, monoklinik jadi ada dua, ortorombik jadi dua, enggak. Dia beda-beda. Ada yang hanya satu, ada yang sampai 3 variasinya. Kita lihat di mana ya yang lebih jelas. Nah, di sini. Sudah kelihatan ini berganti ininya, halamannya? Udah. Ya, yang di sini ditulis tuh lattice 3 dimensi ada 14 jenis. Jadi sistemnya ada 7 tadi, yang triklinik, monoklinik, ortorombik, tetragonal, kubus, trigonal ya itu bukan trogonal, trigonal sama heksagonal. Nah, jumlah jenis kisinya yang triklinik cuma ada 1. Jadi cuma ada 1 gambar doang. Monoklinik ternyata ada 2. Ortorombik punya 4 rupanya. Jadi ada 4 variasi nih si ortorombik. Tetragonal ada 2, kubus ada 3, trigonal ada 1, heksagonal juga 1. Gimana bentuknya? Kita cari. Nah, di sini nggak ada tabelnya. Nah, ini bentuknya nih. Kalau si triklinik katanya yang cuma 1 ya cuma begitu doang tuh bentuknya. Kemudian nih monoklinik ada 2. 2 itu berarti yang lihat yang di sebelah kanan ya, yang 2 atas bawah ada monoklin P sama monoklin B. Yang atas itu berarti yang simple tuh, ya bentuk biasa aja itu. Kemudian yang B itu bedanya apa sih Bu yang atas ini? Bedanya yang ini kan biasa aja nih, kayak kubus biasa ya. Iya, Bu. Kalau yang di sini dinding sampingnya nih ada titik nih. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Tuh, itu jadi variasi tuh. Jadi walaupun sama-sama bentuknya seperti prisma, ini prisma segi 4 berarti ya biasanya kalau yang begini nyebutnya. Karena biasanya kalau yang persegi panjang kita ngelihatnya lebih ke baring, bukan tinggi. Prisma segi sama-sama prisma segi 4, tapi cuman karena ada di pinggirnya sama-sama ada di dindingnya ada tambahan satu-satu di kanan kiri. Jadi variasi yang berbeda. Jadi si monoklinik itu ada 2 jenis ini. Kemudian yang ortorombik katanya ada 4. Ortorombik seperti ini bentuknya, balok begini. Kemudian ada satu yang tambahannya ada di tengah-tengah, ini di tengah-tengah banget ini, tengah-tengah pusat ruangan. Jadi dari pojok-pojok manapun ini ada di tengah. Kemudian ada yang tambahannya mirip kayak di itu tadi, cuman di dinding ini, tapi yang ini dinding atas bawah. Kemudian kalau yang ini ada di semua dinding, atas, bawah, depan, belakang, sama kanan dan kiri. Gitu. Ini jadi 4 ini nih, 4 jenis. 4 jenis si ortorombiknya, 4 kisi Bravais ortorombik. Kemudian yang tetragonal, kemudian yang kubus ini, berarti ada yang di tengah, sama ini yang di pinggir-pinggirnya. Nah, ini yang di pinggir-pinggirnya nih. Ini yang di dinding. Dinding atas, dinding bawah, dinding depan, dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri. Tuh, jadi dia selain di pojok-pojokannya, si atomnya juga ada di dinding-dindingnya. Gitu. Sedangkan yang ini ada tambahan di tengah-tengah ruangan. Nah, variasi-variasi ini yang bisa membentuk dia jadi jumlahnya ada 16, ada 16, ada 14 ya. Jadi tadi di yang 2 dimensi ada 5, ada yang miring, kemudian apa lagi? Ingat? Ada yang miring, persegi panjang, Segi ya. tetragonal. Tetragonal itu udah 3 dimensi. Yang mana? Ya, miring, bujur sangkal, heksagonal, kemudian segi panjang,
dan segi panjang berpusat. Itu yang 5. Kemudian yang ini, nah ini segi panjang berpusatnya. Kemudian yang ini miring, bujur sangkal, heksagonal, segi panjang sama segi panjang berpusat. Sedangkan yang 3 dimensinya sebenarnya ada 7 sistem. Triklinik, monoklinik, ortorombik, tetragonal, kubus, trigonal, sama heksagonal. Tapi kemudian dia berkembang menjadi 14 bravais. Nah, si yang 5 sama 7 sama enggak 5 sama 7 sih ya, jadinya 5 sama 14 ya. 2 dimensinya ada 5, 14-nya ini yang 3 dimensinya ini harus kalian gambarkan sebagai tugas. Jadi biar kalian ingat apa bedanya yang triklinik misalkan nih, yang triklinik sama yang monoklinik itu bedanya apa gitu. Jadi kalian gambarkan. Referensinya tadi sudah saya katakan banyak sekali ada di internet, mau dari buku ataupun kalian langsung search aja kisi kristal 2 dimensi, kisi kristal 3 dimensi itu pasti semuanya ada. Ini kalau yang ini contohnya lebih ini nih. Gambar yang ini lebih tersusun rapih nih namanya. Jadi yang triklinik hanya ada satu jenis bentuknya. Ini nih bentuknya si triklinik namanya simple triklinik. Jadi dia cuman ya udah bentuk begini doang. Jadi dia kayak kubus tapi miring sedikit ya. Dia kayak kubus kayak prisma tapi miring gitu ya. Kayak menara pisau mungkin gitu. Tapi menara pisau bulat ya. Ini segi 4 tapi miring. Bukan segi 4. Kubus tapi kok kubus? Ya prisma tapi miring bentuknya. Kemudian yang monoklinik ini prisma biasa. Tadi ada 2 prisma yang simple. Yang simple berarti cuma ada titik-titiknya cuma di pojok-pojokannya. Sama ada yang center, volume center, berarti di tengah-tengah banget. Ini ada di tengah-tengah banget tadi. Nih, ada di tengah-tengah ruangan. Maaf, nggak kegambar rupanya. Ini di tengah-tengah sekali. Kemudian yang ortorombik tadi ada 4 macam, ada yang simple, ada yang center, ada yang base. Base itu berarti ini cuman ada di atas bawah atau kanan. Kalau tadi digambarinya kanan kiri kalau nggak salah ya, tapi sama aja dengan atas bawah ini. Kemudian ini ada yang ini ada di mana aja nih? Atas, bawah, face center ya. Kanan, kiri, kemudian depan, belakang. Begitu seterusnya. Nah, yang gambar-gambar ini yang harus kalian gambarkan. Jadi sebagai tugas yang 3 dimensi maupun 2 dimensi. Dan jangan lupa dikasih namanya. Jadi misalkan yang ini jadi kasih tahu kalau ini triklinik. Yang ini simple monoklinik. Yang ini volume center monoklinik, monoklinik yang begitu-begitu dikasih tahu. Jadi supaya nggak cuma gambarnya aja. Kemudian parameter-parameternya juga dituliskan. Ini nih. Jadi kalian harus gambarnya juga usahakan sebisa mungkin sesuai parameter ini. Jadi maksudnya nih, kalau di sini A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, ya kalian gambarinya gitu juga. Nggak boleh ada yang sama nih, nanti jangan sampai nanti bentuknya jadi kubus, karena kalian gambarinya sama semua gitu. Panjangnya jadi kayak gini, misalkan. Itu kan jadi bentuknya jadi kayak kubus gitu. Nah, intinya parameternya kalian cari, kemudian kalian gambarkan si gambar-gambarnya, semuanya yang 2 dimensi maupun 3 dimensi, boleh di HPS, boleh di double folio, seenaknya kalian aja nulisnya seperti apa. Nanti difoto, kemudian diunggah tugasnya di e-learning. Tapi e-learning kita, sebagai catatan, e-learning kita hanya memuat sampai dia berkurang dari semester lalu. Semester lalu itu dia bisa sampai 8 MB, megabyte. Sekarang hanya sampai, jadi tulisnya 50 tapi 50 megabit. Jadi MB tapi B-nya B kecil. Itu
itu hitungannya cuman kalau nggak salah cuman 6,2-an megabyte jadinya. Jadi usahakan tugas kalian dibikinnya kurang dari 6. Kan kalau di atas 6 mega nanti nggak bisa di-upload. Jadi PDF-nya kecil aja. Nanti kalau misalkan memang ternyata semuanya bermasalah karena nggak bisa ngupload, kita diskusikan di WhatsApp, kumpul ke Google Form atau bagaimana supaya bisa dikirim. Jadi intinya adalah tugasnya nanti kalian harus menggambarkan bentuk sel atau bentuk isi dari kristal 2 dimensi sama 3 dimensi sama parameter-parameternya yang dituliskan. Parameter-parameter itu berarti info-info yang berhubungan ya. Misalkan kayak gini nih, si kisi miring A1-nya nggak sama besarnya dengan A2, kemudian sudutnya harus 90 derajat, kemudian info lagi tambahannya sel satuannya berbentuk jejer jenjang gitu. Kemudian misalkan yang lainnya begini, sel satuannya berbentuk bujur sangkar, sel primitifnya 4 dikali 1/4 buah berarti ada 1 buah, sel konvensionalnya juga 1 buah gitu. Yang begini-begini info-info tambahan seperti ini juga dicantumkan. Semuanya pasti kalian bisa dapat hanya dengan googling, cari aja kisi sel kristal 2 dimensi atau kisi sel kristal 3 dimensi, dia langsung banyak keluar. Misalkan nih saya contoh. Kisi sel agak lemot laptopnya, bukan jaringannya ini, laptopnya yang lelah sepertinya. Misalkan mau yang paling sederhana, carinya langsung yang bentuknya gambar. Pokoknya dia akan banyak, dia muncul langsung keluar referensinya. Atau kalau kalian mau buka langsung buku kitelnya atau buku zat padat lainnya, bisa juga kalian tinggal buka tuh si buku kitelnya, buku zat padatnya nih. Semua langsung keluar nih. Yang kayak tadi yang saya jelaskan pun muncul nih gambarnya. Bisa langsung kalian buka rujukannya, kemudian cari detailnya, atau nih misalkan yang gini nih langsung ada namanya nih, yang ini yang simple, yang face, yang center gitu, yang begitu tapi cari yang paling lengkap ya, jadi ada identitas lengkapnya atau ada deskripsi lengkapnya, bukan cuman yang gambar saja. Nih misalkan nih, ini ada identitas, ada informasinya nih, yang kubik gimana, tetragonal gimana, ortoromdik gimana, dan seterusnya. Ada identitas-identitas seperti ininya. Jadi kalau kalian mau nyari, memang lebih bagus kalian kalau nyarinya di yang artikel atau dari yang materi kuliah atau PDF buku tentang fisika zat padat gitu. Banyak kok nanti kalian bisa cari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang materinya atau tentang tugasnya? Ibu, kapan tugasnya itu Bu, berarti tugasnya tuh kisi apa tadi? Kisi dua kristal dimensi sama dimensi 3 ya, Bu? dimensi. Iya, totalnya berarti ada 19. Yang 2 dimensi Yang- ada 5, 3 dimensi ada 14. Yang di dalam tabel yang PDF Ibu tadi, Bu? Iya, itu semua yang tadi, yang kayak gitu. Jadi yang Itu tadi udah saya lengkap. lihatin itu udah semuanya, cuman kalian tuliskan ulang gitu. Supaya kalian bisa hafal. Bisa tahu nih, tahu pasti nih mana yang si ortorombik, mana yang heksagonal gitu.
Ibu. Sama identitas-identitasnya ya, maksudnya cari rujukannya yang bukan cuman ngasih gambar aja, tapi tadi misalkan ngasih informasi sudutnya harusnya berapa. Apakah dia sama dengan 90 atau tidak sama dengan 90 atau ada sudut spesifik harus berapa gitu. Kalau cari rujukan yang seperti itu, jadi dicatat juga. Jadi kalian bisa lebih tahu. Soalnya kayak tadi nih, misalkan yang 2 dimensi, kan ada yang bujur sangkar sama yang persegi panjang gitu ya. Kenapa sih bisa itu sampai harus dibedakan banget? Kan intinya sama aja ya, sama-sama segi 4 kan bentuknya ya. Tuh. Nah, tapi kan dengan informasi bahwa kalau di bujur sangkar itu sisinya harus sama semua, sudutnya harus 90 derajat. Sedangkan yang di persegi panjang sisinya harus berbeda. Yang tegak yang panjang sama lebarnya itu harus beda gitu. Sudutnya juga tetap sama 90 derajat. Nah, informasi begitu yang bisa yang pengen saya pengen kalian catatkan gitu supaya kalian bisa hafal. Minimal tahu gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu saya tanyakan lagi, kalian gampang tinggal buka catatan gitu, nggak perlu googling. Karena kalau googling kan lebih lama prosesnya kalau kita lagi belajar begini. Tuh. Jadi kalian punya catatannya. Nggak harus di HPS atau double folio, sebenarnya di buku catatan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan buku Bu biar lebih enak, nggak hilang-hilang gitu. Kalau di HPS atau double folio kan kertas-kertas gitu ya. Takut nyelip atau gimana gitu. Di buku juga nggak apa-apa. Yang penting hasil fotonya ada aja. Yang dikumpulkan fotonya aja. Yang PDF Ibu tadi udah dikirim. Kami Belum, bisa akses di... Belum. Yang itu belum. Soalnya tadi kan belum saya lengkapi sama bagian terakhir tuh. Yang bagian terakhir kan saya jelasinnya masih pakai PDF yang lain tuh. Belum pakai Word. Belum pakai Excel saya. Makanya belum saya kirimkan. Nanti saya tambahkan dulu informasi tentang yang 5 kisi sama 14 kisi yang 3 dimensinya. Tapi walaupun belum dapat itu, kalian kalau cuma mau ngegambarin sama cari identitasnya gampang googling kok pokoknya. Mau googling langsung dari buku atau dari potongan-potongan artikel atau dari gambar juga sangat banyak referensinya untuk itu. So, kalau sudah download buku Kitel yang saya taruh di e-learning itu juga ada. Lebih lengkap lagi. Walaupun bahasanya bahasa Inggris, karena tugas kalian cuma gambar kan nggak ngaruh ya. Keterangannya pun juga keterangan yang cuma sama dengan A1 sama dengan A2 atau A1 tidak sama dengan A2 kan versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama aja juga. Nggak ngaruh jadi. Namanya pun juga umumnya tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi namanya biasanya tetap kalau misalkan nanti kalian nulisnya ada yang VCC misalkan, center cubic atau BCC, body center cubic gitu. Ya memang namanya tetap itu. Nggak diartiin ke dalam bahasa Indonesia juga. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulinnya sampai hari Jumat. Malam Sabtu deh, malam Sabtu. Jumatnya Jumat udah malam Sabtunya, bukan Jumat siang atau Jumat sore, udah ke malam Sabtunya. Biar weekend kalian lebih tenang. Jadi Sabtu Minggunya kalau yang mau kondangan gitu, biasanya kan kalau di rumah banyak kondangan tuh. Bisa tidak memikirkan tugas ini. Tapi ini tugasnya saya katakan sebagai tugas yang paling sederhana sih, karena nggak pakai mikir gitu, cuma nyari aja, nyari terus salin gitu, nggak pakai ngitung-ngitung, nggak pakai bikin kesimpulan, nggak pakai harus baca dulu kemudian kalian artikan ke dalam kalimat kalian, nggak, bener-bener cuman kalian cari referensi terus gambar ulang gitu. Jadi cuman mungkin ya harus pakai penggaris ya gambarnya ya, biar lurus-lurus, biar rapih. Kalau perlu, kalau kalian
mau gambar dengan warna-warni lebih bagus. Jadi misalkan si atom-atomnya atau si pojok-pojokannya mau diwarnain warna biru, kemudian garis putus-putusnya warna merah, warna apa, nggak apa-apa. Jadi nggak harus hitam putih, boleh berwarna-warni sesuka kalian, yang penting bentuknya nggak berubah. Jadi kalau kalian gambarnya heksagon ya bentuknya tetap heksagon gitu. Nggak jadi lingkaran, nggak jadi okta. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak kayak Bu. Kalau enggak, kira-kira itu materi kita hari ini. Nanti secepatnya saya upload yang materi Word-nya tadi. Setelah saya langsung saya upload aja dulu deh sebelum saya lengkapi yang kisi-kisinya ya. Yang maksudnya yang kisi 2 dimensi sama 3 dimensi itu nanti saya tambahkan menyusul. Karena tanpa itu pun juga kalian harus, tanpa panduan dari materi saya, kalian tetap bisa cari dari sumber lain. Kemudian sama ini nih penjelasan, kan sebenarnya kalau kuliah sistem kuliah itu si 1 SKS itu mungkin udah sering dijelaskan atau sudah pernah dijelaskan bahwa 1 SKS itu artinya adalah 170 menit totalnya. Jadi kalau 3 SKS itu 3 kali 170 menit. Ini kita 3 SKS ya. Jadi 3 dikali 170 menit. Nah, yang 170 menit itu 1 SKS nggak full semuanya dijelaskan oleh dosen atau pengajar kalian, nggak seperti di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan ya full diajarkan di sekolah gitu. Nah, si 170 menit itu dibagi jadi 3. 50 menit untuk kuliah dengan dosen, tutorial dengan dosen dengan apapun metodenya ya. Jadi nggak harus dosen yang ngoceh juga. Bisa jadi kalian diskusi, tapi dipandu sama dosen, ininya yang didampingi sama dosen itu hanya 50 menit wajibnya dari 170 SKS. Yang 120 menitnya ngapain, Bu? Itulah beban kalian secara mandiri yang dipandu juga sebenarnya sama dosen, tapi tidak didampingi langsung seperti di kelas atau seperti yang sekarang ini gitu. Nah, 120 menit itu 60 menitnya untuk belajar mandiri, 60 menitnya untuk tugas terstruktur. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang bilang kuliah banyak banget tugasnya, karena waktu untuk ngerjain tugas sama waktu untuk kuliah itu emang lebih banyak kan waktu untuk ngerjain tugas. Kan tadi 170 menit tuh, 50 menitnya buat bersama dosen, 120 menitnya untuk kalian sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi itulah sebabnya kalau misalkan kalian kuliahnya cuma 18 SKS tapi belajarnya seminggu full dari pagi sampai malam ya, karena memang 18 SKS dikali 170 menit itu waktu kalian yang harus diluangkan untuk belajar idealnya ya. Makanya jangan heran kalau nanti setiap minggu akan saya berikan tugas, dan juga ini seperti minggu pertama ini ada tambahan untuk belajar mandirinya yang tagihannya akan saya minta di pertemuan selanjutnya, tapi nggak ditulis secara tertulis, dikumpulkan. Kayak kalau tugas kan harus dikumpulkan tuh. Kalau yang belajar mandiri, tagihannya kalau untuk minggu depan mungkin masih pertanyaan di awal kuliah aja dulu lah, semacam kuis-kuis singkat, tapi nggak harus dikumpulkan secara tulisan. Itu kalian pelajari juga tentang indeks Miller. Itu dulu deh, materinya sebenarnya banyak, tapi yang kalian pelajari dulu nggak banyak sih, tinggal 2 lagi poin utamanya, tapi yang dibaca-baca dulu tentang indeks Miller ya. Catat, indeks Miller namanya. Apa itu indeks? Jadi ya kalian cari tahu lah, baca-baca dulu apa itu indeks Miller, bagaimana kira-kira cara menentukannya. Nanti akan tetap saya jelaskan, tapi kalian pelajari dulu sebelum masuk ke kelas. Gitu. Jadi supaya nanti waktu saya masuk nggak kosong banget gitu. Kalau ini kan karena minggu pertama jadi belum ada aba-aba sebelumnya.
Jadi saya jelasinnya dari awal, tapi nanti dari indeks Miller pas belajar minggu depan si indeks Miller ini mudah-mudahan kalian sudah baca, jadi adalah sebagian yang sudah paham, minimal udah tahu dulu nih si indeks Miller itu seperti apa. Apakah Miller itu nama selebritis gitu atau apa gitu. Nah, biar tahu dulu apa itu indeks Miller dalam fisika zat padat. Jadi tugas kalian jatuhnya 2 ya, tugas mandiri sama terstruktur. Yang terstrukturnya tadi gambarin ini 2 dimensi dan 3 dimensinya lengkap sama keterangannya. Kumpulnya nanti via e-learning, saya buatkan dulu media pengumpulannya, dikumpulkan paling lambat malam Sabtu. Kemudian yang kedua, belajar mandirinya kalian pelajari tentang indeks Miller. Yang nggak harus sampai ngerti-ngerti banget, tapi seenggaknya kulit-kulitnya kalian sudah tahu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau sudah, saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Videonya ini insya Allah semuanya harusnya ada ya, kalau nggak korup di laptop saya. Minimal sudah saya usahakan nge-record semuanya dari awal sampai akhir, tapi kalau ada masalah teknis ya mau gimana lagi, tapi mudah-mudahan ada. Nanti videonya bisa saya, nggak tahu nih, nanti saya share YouTube atau saya share Google Drive-nya. Supaya kalian bisa buka lagi. Itu tadi kayak Bella yang nggak full ngikutin atau yang putus-putus juga jaringannya, bisa menyimak kembali. Ya, kalau gitu saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat memasuki semester baru. Mudah-mudahan semakin lancar kuliahnya, karena sudah mendekati ujung kalian. Biasanya tantangan paling besarnya di ujung-ujung. Umumnya semester-semester awal selalu lancar karena cuman kuliah, kalau masuk dapat nilai sudah gitu ya. Semakin ke ujung biasanya tantangannya makin besar. Apalagi sudah mendekati kelulusan. Ini mudah-mudahan lancar terus, jadi perjuangan 4 semesternya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik di akhirnya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.